Hai semuanya, salam sehat selalu ya. Di video kali ini kita akan lanjut untuk membahas mengenai rangkai kelamin atau sex linkage. Dari video yang pertama kemarin kita sudah mempelajari rangkai kelamin pada Drosophila dan beberapa gen terpaut kromosom X untuk yang sifatnya resesif dan dominan. Nah, sekarang kita akan lanjut ke materi berikutnya, yaitu untuk rangkai kelamin pada hewan menyusui. Rangkai kelamin pada binatang menyusui, ini yang pertama kita akan pelajari contohnya pada kucing. Jadi pada kucing, kromosom kelamin betina itu adalah XX, begitu, sama halnya dengan manusia ya, sementara yang jantan adalah XY. Nah, katakanlah gen B. Gen B ini adalah gen penentu untuk warna kulit, ya, artinya warna bulu maksudnya pada kucing. B besar ini adalah penentu warna bulu hitam, sementara B kecil ini adalah penentu warna bulu kuning. Sementara untuk individu yang bergenotip B besar B kecil, ini nanti akan muncul sebagai kucing belang 3, artinya memiliki bulu yang berwarna hitam, berwarna kuning, dan putih, dan ini disebut sebagai kucing kaliko. Sementara untuk kucing jantan, ini jarang ditemukan adanya kucing belang 3 ya. Artinya kucing kaliko ini jarang ditemukan berkelamin jantan. Kalaupun ada kucing yang jantan kaliko, berarti kucing tersebut memiliki 2 kromosom X di sini ya, atau artinya dia memiliki kromosom XXY. Sementara untuk yang jantan normal kan harusnya memiliki kromosom X atau kromosom kelaminnya XY begini ya. Nah, pada jantan kaliko diduga dia memiliki kromosom kelamin yaitu XXY, di mana ini nanti akan menghasilkan atau menimbulkan kondisi si kucing tersebut steril. Nah, ini adalah salah satu contoh diagram perkawinan antara kucing betina yang kuning dengan kucing jantan hitam. Kucing betina yang kuning ini dia adalah homozigot ya, homozigot resesif B kecil. Sementara untuk kucing jantan hitam ini dia memiliki atau artinya membawa alel B besar, ya, B besar strip. Nah, ini adalah gamet yang nantinya akan dihasilkan oleh kucing betina kuning, sama gametnya. Sementara untuk jantan hitam akan menghasilkan gamet B besar dan gamet yang membawa kromosom Y. Sehingga nanti keturunan yang mungkin itu adalah betina kaliko, ya, B besar B kecil. Betina kaliko juga B besar B kecil di sini. Kemudian di sini adalah jantan kuning, ya, B kecil strip. Nah, ini beberapa kemungkinan ketika perkawinan yang terjadi adalah betina kuning dan jantan hitam. Nah, nanti kalian bisa mencoba untuk perkawinan yang lainnya ya, mungkin dari betina hitam ke jantan kuning dan lain-lain. Nanti akan bisa kita lihat seperti apa keturunan dari hasil persilangan tersebut. Nah, ini adalah contoh lain lagi ketika ada perkawinan antara kucing betina kuning di sini, kemudian melakukan perkawinan dengan jantan hitam, tetapi terjadi non-disjunction. Nah, ini nanti yang akan mengakibatkan adanya keturunan yaitu jantan kaliko. Ya. Nah, ini karena adanya non-disjunction sehingga di sini dari individu jantan hitam harusnya akan terbentuk 2 gamet ya, gamet yang membawa alel B besar dan gamet yang membawa kromosom Y. Sementara karena adanya non-disjunction, maka terbentuklah gamet yang membawa kromosom X dan Y di sini. Sehingga nanti akan bertemu dengan gamet yang dihasilkan oleh kucing betina membawa alel B kecil, sehingga nanti akan muncul genotip seperti ini. Nah, ini adalah jantan kaliko.
Lalu bagaimana dengan pertanyaan di bawah ini? Nah, silakan nanti kalian coba untuk menjawabnya dengan membuat simulasi diagram perkawinan. Nah, selanjutnya di sini kita akan mempelajari untuk gen terangkai kelamin pada ayam. Nah, kita sudah mempelajari di beberapa pertemuan sebelumnya untuk penentuan jenis kelamin pada ayam itu menggunakan tipe ZO ya. Sehingga untuk ayam jantan ini dia adalah homogametik, artinya memiliki kromosom yang sama ya, ZZ di sini, sementara ayam betina itu ada ZO. Kromosom Z di sini itu diidentikan dengan kromosom X ya, sehingga artinya ketika ayam jantan itu ZZ, maka dia memiliki dua kromosom X, sementara ayam betina dengan simbol di sini digambarkan ZO, artinya dia hanya memiliki satu kromosom X. Nah, gen yang ada pada kromosom X pada ayam ini kita contohkan di sini ada dua gen, yaitu gen B dan gen K. Di mana gen B ini penentu corak bulu, sementara gen K ini penentu cepat lambatnya tumbuh bulu pada anak ayam. Nah, di sini gen B ada alel B besar, di mana B besar ini penentu untuk bulu blorok atau bergaris, dan alel B kecil ini penentu bulu polos. Lalu untuk gen K, K besar di sini adalah penentu bulu anak ayam tumbuh cepat, ya. Sementara gen K kecil ini adalah penentu bulu anak ayam tumbuh lambat. Nah, kita akan berikan contoh perkawinan di mana ada betina berbulu blorok dengan jantan bulu polos. Bulu blorok di sini adalah untuk betina dia membawa satu alel ya, satu alel yaitu B besar. Karena tadi ya untuk yang betina itu hanya memiliki satu kromosom X sehingga hanya membawa satu alel saja yaitu B besar. Sementara untuk jantan polos karena dia membawa dua kromosom X maka dia membawa dua alel di sini. Jantan polos di sini B kecil B kecil. Nah, sehingga dari perkawinan betina blorok dan jantan polos akan dihasilkan keturunan seperti berikut. Nah, ini adalah gamet yang dihasilkan, yaitu gamet dari betina blorok tadi ya, gamet yang membawa alel B besar dan gamet yang tidak membawa kromosom X. Kemudian untuk jantan polos di sini dia menghasilkan gamet yang sama, yaitu gamet yang membawa alel B kecil. Kemudian gamet yang lain juga membawa alel B kecil. Sehingga ketika gamet-gamet ini nanti bertemu, maka akan terbentuklah keturunan dengan genotip dan fenotip sebagai berikut yang sudah ada di Punnett Square. Yang pertama adalah jantan bulu blorok ya, B besar B kecil. Ini keturunan pertama, jantan bulu blorok. Karena di sini kan ada dua kromosom X ya artinya di sini. Sehingga ini adalah jantan. Kemudian B besar B kecil itu berarti blorok ya, karena B besar tadi sifatnya dominan. Kemudian juga ada keturunan dengan fenotip yang lain yaitu B kecil O di sini. Ini karena hanya membawa satu kromosom X maka dia betina. Dan karena alelnya B kecil maka dia berbulu polos. Nah, selanjutnya ada nih latihan soal. Nah, ini silakan bisa dikerjakan untuk menguji pemahaman kalian pada materi yang ini. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari gen-gen yang terangkai pada kromosom Y. Seperti kita ketahui bahwa kromosom Y itu ukurannya lebih pendek dibandingkan kromosom X, sehingga gen-gen yang terdapat pada kromosom Y itu lebih sedikit ya dibandingkan pada kromosom X. Nah, karena kromosom Y ini terdapat pada laki-laki, maka gen yang terpaut pada kromosom Y itu hanya akan diturunkan pada anak laki-laki saja.
Nah, ini salah satu contohnya misalnya untuk kasus hipertrikosis ya, di mana di bagian tepi telinga itu tumbuh rambut. Biasanya ditemukan pada orang Pakistan dan orang India. Nah, ini disebabkan oleh adanya gen resesif H kecil yang terdapat pada kromosom Y. Nah, selanjutnya di sini adalah gen-gen yang terangkai pada kromosom Y. Ada beberapa contoh, di antaranya ada 3. Jadi untuk gen yang terangkai kromosom Y ini disebut juga dengan gen Hollandrick. Nah, gen Hollandrick ini akan diwariskan pada keturunan laki-laki. Salah satu dari contoh-contoh gen Hollandrick itu adalah gen yang menyebabkan tumbuhnya kulit di antara jari-jari, terutama pada jari kaki ya. Nah, ini nanti kalau misalnya tumbuh kulit di antara jari-jari kaki ini, maka nanti kakinya kayak mirip-mirip kaki katak atau kaki burung. Dan ini disebabkan oleh gen resesif pada kromosom Y. Untuk fenomena yang lain, ini adalah gen resesif juga yang kedua, yaitu adalah penentu pertumbuhan rambut panjang dan kaku. Jadi kalau di permukaan kulit kita itu kan biasanya rambutnya lembut ya, lebih pendek dan lebih smooth dibandingkan rambut kepala atau rambut ketiak. Sementara untuk gen yang resesif di sini H kecil G kecil di sini terpaut pada kromosom Y, ini bisa menyebabkan pertumbuhan rambut yang panjang dan kaku di permukaan tubuh. Sekali lagi ini hanya diwariskan pada keturunan laki-laki ya. Kemudian selanjutnya adalah gen resesif H kecil, ini menyebabkan hipertrikosis atau tumbuhnya rambut pada bagian tertentu di bagian tepi daun telinga. Yang cewek nggak perlu ngecek ya, karena ini hanya akan diwariskan pada laki-laki. Ya. Nah, biasanya kondisi hipertrikosis ini ditemui pada orang-orang India dan Pakistan ya, yang sering kita lihat. Nah, ini adalah contoh perkawinan laki-laki hipertrikosis dengan perempuan normal ya. Laki-laki hipertrikosis dia membawa alel H kecil di sini, di mana alelnya terpaut pada kromosom Y. Sementara untuk perempuan normal, di sini perempuan normal dia tidak membawa alel atau tidak membawa gen untuk hipertrikosis ya, sehingga di sini untuk perempuan gamet yang dihasilkan adalah gamet yang membawa kromosom X. Kemudian untuk laki-laki ini gamet yang dihasilkan adalah dua jenis, yaitu gamet yang membawa kromosom X dan gamet yang membawa kromosom Y dengan gen hipertrikosisnya. Sehingga nanti keturunan yang mungkin dari perkawinan ini adalah perempuan normal di sini, kemudian laki-laki hipertrikosis. Nah, ini adalah diagram silsilah ya untuk hipertrikosis. Nah, di sini kita bisa melihat adanya pohon silsilah di mana kotak di sini adalah simbol untuk laki-laki dan yang bulat ini adalah yang perempuan. Kondisi yang laki-laki di sini diarsir, artinya laki-laki tersebut hipertrikosis dan sifat ini diwariskan pada keturunannya yang laki-laki. Jadi di sini anaknya yang laki-laki itu hipertrikosis begitu, sementara anak yang perempuan normal ya. Ini anaknya yang laki-laki hipertrikosis semua ya. Seperti ini anak laki-lakinya hipertrikosis semua. Nah, kemudian dari keturunan-keturunan tersebut kita bisa memberikan prediksi-prediksi ya pada keturunan-keturunan berikutnya. Ya, selanjutnya kita akan mempelajari gen. Gen ini sebenarnya dia terdapat pada kromosom tubuh ya atau autosom. Tetapi ekspresinya dipengaruhi oleh seks atau jenis kelamin. Sehingga dikatakan di sini adalah gen yang pengaruhnya terbatas pada jenis kelamin tertentu. Nah, contohnya yang pertama itu ada pada kupu-kupu semanggi.
Di sini pada kupu-kupu semanggi jantan dan kupu-kupu semanggi betina ini ada perbedaan fenotip meskipun genotipnya sama. Misalnya untuk genotip P besar P kecil di sini pada kupu-kupu semanggi yang jantan. Nah, kupu-kupu semanggi jantan itu akan terekspresi sebagai kupu-kupu kuning. Sementara pada kupu-kupu semanggi yang betina juga akan terekspresi sebagai kupu-kupu kuning. Jadi nanti jangan heran kalau kalian sedang duduk santai, kemudian melihat kupu-kupu semanggi yang saling berkejaran, kuning mengejar kupu-kupu yang kuning juga. Nah, ada kemungkinan itu adalah jantan dan betina, ya, kupu-kupu jantan dan betina. Kemudian untuk genotip P kecil, nah ini pada kupu-kupu semanggi jantan terekspresi sebagai kupu-kupu kuning, sementara betina putih. Lalu P besar P kecil, ya pada kupu-kupu semanggi jantan itu kuning, kupu-kupu semanggi betina putih. Jadi memang ada perbedaan di sini ya untuk genotip serta fenotip pada jenis kelamin jantan dan betina. Selanjutnya adalah ekspresi gen. Sekarang ekspresi gen yang dia dipengaruhi oleh jenis kelamin. Gen-gen ini sebenarnya terletak pada kromosom tubuh atau autosom. Tetapi ekspresinya dipengaruhi oleh seks seseorang atau jenis kelamin seseorang. Misalnya untuk fenomena kepala botak ya. Kalau yang normal kan tidak botak, sehingga di sini botak dikatakan tidak normal. Nah, pada laki-laki B besar ini akan terekspresi sebagai kepala botak. Begitu pula pada perempuan. Sementara untuk B besar B kecil dan B kecil ini pada laki-laki akan terekspresi berbeda ya. B besar B kecil pada laki-laki ini akan terekspresi sebagai kepala botak, sementara B kecil itu akan terekspresi sebagai kepala normal atau tidak botak. Sementara pada perempuan, kedua genotip ini ya, baik B besar B kecil maupun B kecil ini akan terekspresi normal, artinya wanita tersebut tidak botak. Nah, ini karena wanita menghasilkan estrogen sehingga bisa menghalangi kebotakan ya. Ini adalah contoh diagram silsilah untuk keluarga ya, untuk karakter botak. Di mana di sini seorang perempuan ya atau seorang wanita normal artinya tidak botak dengan genotip B kecil di sini homozigot menikah dengan laki-laki botak ya, yang diarsir di sini itu maksudnya adalah botak. Dengan genotip B besar untuk laki-laki di sini. Nah, ketika kedua laki-laki dan perempuan ini menikah, begitu melakukan perkawinan, maka akan menghasilkan keturunan dengan genotip B besar B kecil. Nah, B besar B kecil ini ketika nanti anaknya laki-laki maka akan botak, kalau anaknya perempuan maka tidak botak. Seperti yang ditunjukkan pada pohon silsilah, di sini anaknya perempuan itu tidak botak. Sementara anaknya yang laki-laki di sini itu botak ya, diarsir. Ini anak yang perempuan juga tidak botak. Nah, di sini nanti kita bisa melihat keturunan-keturunan yang mungkin ya pada generasi selanjutnya. Selanjutnya kita akan melihat gen ya, gen yang terpaut pada kromosom tubuh atau autosom, tetapi ekspresi gennya dipengaruhi oleh jenis kelamin. Tadi yang pertama kita sudah melihat untuk gen penentu kebotakan. Nah, yang kedua ini adalah untuk gen penentu panjang jari telunjuk. Artinya kalau nanti jari telunjuknya itu lebih panjang dari jari tengah, maka dikatakan bahwa jari telunjuknya panjang. Tapi kalau nanti jari telunjuknya itu lebih pendek dibandingkan jari tengah, maka dikatakan jari telunjuknya itu pendek.
Nah, pada laki-laki dan perempuan akan terekspresi berbeda ketika nanti panjang eh, mohon maaf, ketika nanti genotip dari seseorang itu T besar T kecil, maka pada laki-laki ini akan terekspresi pendek, pada perempuan terekspresi panjang. Ya. Sementara untuk yang T besar itu nanti pada laki-laki maupun perempuan akan sama-sama terekspresi sebagai telunjuk pendek. Kemudian untuk yang genotip homozigot resesifnya di sini T kecil itu akan terekspresi yang sama juga pada laki-laki dan perempuan, yaitu telunjuk panjang. Oke, sampai di sini untuk materi gen-gen yang terpaut pada kromosom seks, serta ada tambahan gen yang sebenarnya terpaut pada kromosom tubuh, namun ekspresinya dipengaruhi oleh jenis kelamin. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.